Breaking news, Swansea City akan pinjamkan Nathan Chu Aon ke klub top musim depan. Siapa yang mungkin ambil alih? Akhirnya terkuak jelas. CEO Bali United bongkar rahasia negosiasi dengan Ragnar Oratmangoen. Apa yang sebenarnya terjadi? Fakta besar terungkap. KFA bukan pilih Shin Tae-yong untuk timnas Korea Selatan. Siapa dua pelatih baru yang sebenarnya mereka inginkan? Skandal baru di timnas. Shin Tae-yong absen di drawing kualifikasi Piala Dunia 2024 timnas Indonesia, penyebabnya bikin gempar. Mengejutkan, biaya sidang bikin heboh 32 miliar Martin Paes dicas. Apa ini yang mencegahnya gabung dengan timnas Indonesia? Inilah yang terjadi. Misteri perombakan besar timnas Indonesia U16 versus Filipina oleh Nova Arianto. Apa yang terjadi di balik keputusannya? Ini baru hebat. Nova Arianto terkejut dengan transformasi Mirza Firjatullah jadi mesin gol di Piala AFF U16 2024. Apa rahasianya? Kejutan besar. Mengapa Jairo Riedewald sulit bergabung dengan timnas Indonesia? PSSI pilih dekati oleh Romeni dan Kevin Dix. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news, Swansea City akan pinjamkan Nathan Chu Aon ke klub top musim depan. Siapa yang mungkin ambil alih? Nathan Chu Aon sepertinya harus menunda debutnya di Inggris. Saat ini dia berada di Swansea City, klub divisi Championship Inggris, tetapi tampaknya tidak masuk dalam rencana untuk musim depan. Nathan bergabung dengan Swansea sejak Agustus 2023, tetapi belum mendapat kesempatan bermain di tim utama. Dia akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen pada Januari 2024, di mana dia bermain dalam 4 pertandingan di Eredivisie Belanda. Swansea City tidak berhasil promosi ke Premier League dan finish di posisi ke-14 di divisi Championship. Media Inggris Football League World mencatat bahwa Nathan akan lebih mungkin mendapatkan waktu bermain jika dipinjamkan ke klub lain. Pemain berusia 22 tahun ini bergabung dengan Swansea dari Excelsior Rotterdam musim panas lalu, namun belum mendapatkan menit bermain di tim utama Swansea, tulis Football League World. Nathan awalnya direkrut untuk mengisi kekosongan bek kiri, tetapi belum diberikan kesempatan oleh manajer sebelumnya, Michael Duff. Sementara itu, sebagian besar aktivitas Nathan musim ini dilakukan bersama tim nasionalnya, di mana dia tampil mengesankan dengan mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan selama kualifikasi Piala Dunia. Jelas Football League World, Nathan masih memiliki kesempatan untuk membangun karir di Inggris meskipun saat ini dia belum menemukan peran utama di Swansea. Kemungkinan besar dia akan dipinjamkan ke klub divisi lebih rendah seperti League One untuk mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak. Meski dia belum menunjukkan potensi penuhnya di Swansea, Nathan masih muda dan memiliki potensi untuk berkembang di sepak bola Inggris. Pinjamannya mungkin ke klub League One bisa membantunya kembali ke tim utama Swansea pada musim panas mendatang. Demikian ulasan Football League World. Akhirnya terkuak jelas. CEO Bali United bongkar rahasia negosiasi dengan Ragnar Oratmangoen. Apa yang sebenarnya terjadi? Bali United sedang menjadi perbincangan hangat karena rumor bahwa mereka akan merekrut pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Ragnar tidak termasuk dalam rencana FC Groningen untuk musim depan dan saat ini sedang berlibur di Maluku. Isu ini memicu reaksi dari para supporter yang khawatir karir Ragnar akan terhambat jika ia bergabung dengan Bali United. Menanggapi rumor tersebut, CEO Bali United Yabes Tanuri yang ditemui saat pembukaan turnamen Bali 7S di Bali United Training Center pada Sabtu lalu memberikan klarifikasi. Ia menepis kabar kedatangan Ragnar Oratmangoen ke Bali United. Saat ini belum ada rencana, memang banyak gosip-gosip yang beredar, tegas Yabes. Yabes merasa heran siapa yang menyebarkan rumor tentang Ragnar bergabung dengan Serdadu Tridatu musim depan.
Namun ia mengakui bahwa ia pernah berkomunikasi dengan Ragnar ketika winger timnas Indonesia itu datang menonton pertandingan Bali United di Stadion Dipta. Saat dia datang ke Stadion Dipta nonton Bali United, kami tidak membicarakan apapun. Hanya sekedar berkenalan. Saya juga menanyakan kapan dia akan bergabung dengan timnas, jelas Yabes. Sampai sekarang saya belum punya nomornya, juga tidak punya nomor agennya Ragnar. Saya hanya punya nomor pelatihnya, tegas Yabes. Yabes juga berterima kasih kepada akun-akun Instagram yang menyebarkan rumor Ragnar ke Bali United karena membuat klubnya semakin terkenal meskipun mendapat banyak kritikan terkait isu tersebut. Jadi, siapa yang membuat gosip itu? Dari mana asal gosipnya? Jangan percaya isu-isu tersebut. Tidak pernah benar. Jangan percaya apapun sampai ada rilis resmi dari Bali United. Saya baru tahu gosip ini kemarin. Sampai sekarang tidak ada komunikasi, tegas Yabes. Fakta besar terungkap. KFA bukan pilih Shin Tae-yong untuk timnas Korea Selatan. Siapa dua pelatih baru yang sebenarnya mereka inginkan? Kabar bahwa Shin Tae-yong akan melatih timnas Korea Selatan ternyata tidak benar. Menurut informasi A1, KFA sedang mengincar dua pelatih lain untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang telah dipecat. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Harpa mengonfirmasi bahwa rumor Shin Tae-yong kembali ke timnas Korea Selatan tidak benar. Bung Harpa mendapatkan informasi ini setelah menghubungi rekannya di Korea Selatan yang ditemuinya saat Piala Asia Senior dan U23 di Qatar. Gue dapat informasi berharga tentang situasi di Korea, terutama di KFA yang memicu gosip tentang Shin Tae-yong, kata Bung Harpa dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Menurut Bung Harpa, sumber terpercaya di Korea Selatan, Kim Hwan menyatakan bahwa KFA sedang mencari pelatih baru setelah memecat Jurgen Klinsmann, tetapi tidak berencana merekrut Shin Tae-yong. KFA sebenarnya ingin mendatangkan pelatih asing, tetapi karena baru saja memecat Klinsmann, mereka kekurangan dana untuk membayar pelatih asing lainnya. Mereka ingin menghira pelatih asing, tapi karena baru saja memecat Klinsmann dan tidak punya cukup uang, akhirnya mereka beralih ke pelatih lokal yang lebih murah, jelas Bung Harpa. Isu bahwa Shin Tae-yong akan kembali melatih Korea Selatan muncul karena STY adalah pelatih lokal dari Korea. KFA sebenarnya dalam posisi menghormati Shin Tae-yong dan mengakui kontribusinya untuk sepak bola Indonesia, tetapi rumor ini lebih dipicu oleh publik dan media di Korea Selatan. Beberapa media di Indonesia kemudian menyebarkan rumor ini untuk menarik perhatian meski tidak berbasis fakta. Bung Harpa menegaskan bahwa isu ini hanyalah kesalahpahaman yang disebarkan oleh media untuk mendapatkan viewers. Kesimpulannya, KFA memang mencari pelatih baru, tetapi Shin Tae-yong bukanlah target mereka. Jadi, siapa sebenarnya pelatih yang diincar oleh Korea Selatan jika bukan Shin Tae-yong? Ini yang paling penting. Dari yang saya dengar, KFA sedang mempertimbangkan dua pelatih berkebangsaan Korea sebagai kandidat, tapi Shin Tae-yong tidak ada dalam daftar. Informasi ini saya dapat dari kolega saya di sana, jelas Bung Harpa. Pelatih yang disebut namanya adalah Hong Yep-ong-bo dan Kim Du-hon. Jadi Shin Tae-yong tidak masuk daftar target berdasarkan informasi yang kolega saya terima, tegas Bung Harpa. Skandal baru di timnas. Shin Tae-yong absen di drawing kualifikasi Piala Dunia 2024 Timnas Indonesia, penyebabnya bikin gempar. Timnas Indonesia akan mengikuti proses pengundian drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pelatih kepala Shin Tae-yong tidak akan hadir pada acara tersebut. Indonesia termasuk dalam daftar 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan berjuang untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Proses pengundian akan dilakukan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024 mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Biasanya dalam acara pengundian, sebuah negara akan diwakili oleh pelatih kepala dan petinggi federasi.
Namun dalam kasus Indonesia, Shin Tae-yong tidak akan hadir karena ia sedang cuti dari aktivitas sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia pulang ke Korea Selatan untuk keperluan pribadi termasuk perawatan medis. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa agenda medis Shin Tae-yong membuatnya tidak bisa ikut dalam proses pengundian tersebut. Tanggal 27 Juni ketika kita undian untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Coach Shin Tae-yong tidak mendampingi saya. Jadi, saya akan pergi sendiri karena beliau masih dalam masa pemulihan, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong tidak bisa hadir bersama Erick Thohir karena sedang menjalani perawatan kesehatan. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Shin Tae-yong akan fokus pada proses penyembuhannya selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Erick Thohir menyampaikan doa dan dukungan terbaiknya untuk kesembuhan Shin Tae-yong. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang, agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, jelas Erick Thohir. Kehadiran Erick Thohir pada acara drawing AFC ini akan menjadi momen penting untuk menyatukan semangat dan komitmen semua pihak terkait dalam menjalani persiapan yang optimal menuju kompetisi AFC yang akan datang. Mengejutkan, biaya sidang bikin heboh 32 miliar Martin Paes di CAS. Apa ini yang mencegahnya gabung dengan timnas Indonesia? Pengamat sepak bola Indonesia Haris Pardede mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk menghadapi sidang pengadilan arbitrase olahraga dalam kasus Martin Paes. Haris Pardede, yang akrab disapa Bung Harpa, mengatakan bahwa PSSI harus mengeluarkan biaya sekitar USD 1 hingga USD 2 juta atau setara dengan 16 hingga 32 miliar rupiah hanya untuk biaya sidang. Biaya tersebut belum termasuk ongkos pengacara dan transportasi. Apakah tingginya biaya ini yang menyebabkan kasus Martin Paes belum disidangkan di CAS? Berdasarkan informasi dari situs resmi CAS, kasus Martin Paes tidak akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS kasus Martin Paes ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir atau PSSI tidak mahal, yakni USD 1 hingga 2 juta. Saya baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel, kata Bung Harpa dikutip dari channel YouTube-nya. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Meskipun pembayaran ini dari kas PSSI, ini adalah bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia, jelas Bung Harpa. Kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 25 tahun ini diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Martin Paes telah mendapatkan paspor Indonesia sejak akhir April 2024, kiper FC Dallas ini belum bisa memperkuat skuad Garuda. Hal ini disebabkan karena Paes dianggap melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA tentang pergantian asosiasi. Inilah celah yang sedang diperjuangkan oleh PSSI. PSSI berani menaturalisasi Martin Paes menjadi WNI meskipun ia belum tentu bisa memperkuat timnas Indonesia. Inilah yang terjadi. Misteri perombakan besar timnas Indonesia U16 versus Filipina oleh Nova Arianto. Apa yang terjadi di balik keputusannya? Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto menjelaskan alasan dibalik perubahan komposisi pemain inti saat menghadapi Filipina dalam lanjutan grup A Piala AFF U16 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan malam kemarin, terdapat 7 pemain baru yang masuk dalam daftar starting 11 timnas Indonesia U16. Nova hanya mempertahankan 4 pemain dari pertandingan sebelumnya, yaitu Nur Ihsan, Iputu Panji, Avandra Florasta, dan Fadli Alberto Hengga. 7 pemain lainnya belum pernah menjadi starter sebelumnya, bahkan beberapa dari mereka belum bermain di pertandingan pertama grup A. Coach Nova menjelaskan bahwa perubahan komposisi ini sudah direncanakan sejak awal.
Tujuannya adalah memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain timnas Indonesia U16 karena mereka sedang dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tim ini tergabung dalam grup G bersama Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan Kuwait. Jadi, memang sudah direncanakan dari awal setelah pertandingan melawan Singapura. Kami ingin mencoba semua pemain di timnas Indonesia U16, kata Coach Nova dalam konferensi pers pasca pertandingan. Karena tujuan kami adalah mempersiapkan tim menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kami harus mencari pemain-pemain yang siap dibawa ke sana. Coach Nova terus memberikan kesempatan untuk menguji kualitas para pemain timnas Indonesia U16 di ajang Piala AFF 16 2024. Nova merasa cukup senang dengan penampilan para pemainnya. Mereka mampu memberikan yang terbaik meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, jika kami tidak mencoba mereka di pertandingan, kami tidak bisa mengetahui kualitas mereka. Kami mencari pemain yang siap untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025, ujar Coach Nova. Selain itu, kami juga harus memberikan pengalaman bertanding kepada semua pemain timnas Indonesia U16. Dan bersyukur semuanya bisa memberikan yang maksimal. Walaupun ada beberapa kekurangan, saya yakin mereka bisa lebih baik lagi, tegas Coach Nova. Ini baru hebat. Nova Arianto terkejut dengan transformasi Mirza Firjatullah jadi mesin gol di Piala AFF U16 2024. Apa rahasianya? Muhammad Mirza Firjatullah menjadi bintang dalam timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Striker yang bermain untuk Dewa United ini telah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Terbaru, Mirza Firjatullah mencetak 2 gol dalam kemenangan timnas Indonesia U16 atas Filipina pada Senin malam kemarin di Stadion Manahan Solo dalam pertandingan kedua grup A Piala AFF U16 2024. Selain 2 gol dari Mirza, 1 gol lainnya untuk timnas Indonesia U16 dicetak oleh Evandra Florasta yang membuka keunggulan pada menit ke-65. Saat ini Mirza Firjatullah menjadi pencetak gol terbanyak sementara di Piala AFF U16 2024 dengan 3 gol bersama 2 pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Binh. Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto tidak ingin memberikan pujian berlebihan kepada Mirza Firjatullah karena ia tidak ingin mengabaikan kontribusi pemain lainnya. Pertama-tama, saya tidak melihat hanya satu pemain. Saya melihat bagaimana gol itu bisa terjadi pasti melibatkan semua pemain, kata Coach Nova. Semua pemain harus memahami apa yang kami lakukan selama latihan. Kami bersyukur ketika kondisi lawan mulai menurun, Mirza bisa melakukan pergerakan di belakang 4 bek lawan dan itu adalah senjata kami. Itu tidak terjadi di babak pertama. Saya bersyukur sekali lagi Mirza sangat luar biasa. Tapi saya tidak mau memuji satu pemain saja. Saya ingin menekankan bahwa ini adalah hasil kerja keras semua pemain. Saya berterima kasih kepada seluruh tim yang tampil pada pertandingan kali ini, jelas Coach Nova. Kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia U16 tetap berada di puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia U16 akan memainkan pertandingan terakhir di grup A melawan Laos pada Kamis 27 Juni mendatang di Stadion Manahan. Bikin heboh. Komentar sensasional pelatih Filipina U16 pasca kekalahan memalukan dari timnas Indonesia U16. Apa yang dia katakan? Pelatih timnas Filipina U16, Yuki Matsuda memberikan komentar yang penuh apresiasi setelah timnya kalah dari timnas Indonesia U16 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF U16 2024. Apa yang ia katakan? Terima kasih telah memberikan kami kesempatan bermain sepak bola tingkat tinggi melawan Indonesia, ujar Yuki Matsuda setelah pertandingan. Para pemain saya Anda tahu masih berusia 15 tahun, 14 tahun, selisih 1 tahun dari tim Indonesia, jelas Yuki.
Skuad muda The Ascals harus mengakui keunggulan tuan rumah Timnas Indonesia U16, kalah dengan skor 3-0 malam kemarin. Pelatih berusia 38 tahun itu mengakui bahwa Timnas Indonesia U16 memiliki level dan kekuatan yang jauh lebih baik daripada timnya. Garuda Muda terdiri dari pemain-pemain muda berkualitas. Sementara itu, Filipina U16 masih dalam tahap membangun tim yang solid. Kami masih membangun tim, fokus kami pada mental dan intensitas. Saya melihat para pemain berusaha keras dalam pertandingan ini, kata Yuki Matsuda. Tapi kami bisa meningkatkannya dan saya juga ingin menghormati pemain Indonesia, tim, dan para pelatih, jelas Yuki. Filipina U16 mampu menahan imbang Garuda Muda pada babak pertama, meskipun terus-menerus mendapat serangan. Namun pada babak kedua, konsentrasi mereka buyar dan kebobolan 3 gol. Mengenai hal itu, Yuki Matsuda memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa perubahan komposisi pemain Timnas Indonesia U16 setelah jeda menjadi faktor utama kekalahan timnya. Menurut saya, 7 pemain diubah dari babak pertama di tim Indonesia. Itu poinnya. Saya melihat perubahan yang terjadi di babak kedua, jelas Yuki Matsuda. Jadi, mereka mengubah alur permainan. Ini adalah langkah yang baik untuk Indonesia menunjukkan struktur tim yang kuat, tegas Yuki. Kejutan besar. Mengapa Jairo Riedewald sulit bergabung dengan Timnas Indonesia? PSSI pilih dekati oleh Romeni dan Kevin Dix. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan mengatakan bahwa Jairo Riedewald sulit untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Bung Ropan setelah berbicara langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam percakapan via chat yang ditampilkan Bung Ropan, Erick Thohir menyatakan bahwa sulit memproses mantan gelandang Crystal Palace. Meski begitu, ada kabar baik lainnya. PSSI masih berupaya keras mendatangkan Kevin Dix dan Ole Romeni. Kalau Jairo itu berat untuk dinaturalisasi. Kalau Kevin Dix dan Ole Romeni masih diusahakan. Jadi belum proses dinaturalisasi, masih diusahakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, kata Bung Ropan, dikutip dari channel YouTube-nya. Mengapa Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi? Kemungkinan besar karena gelandang berusia 27 tahun ini pernah bermain 3 kali bersama Timnas Belanda Senior pada 2016. Pak Ketua memang tidak mengungkapkan kenapa Jairo sulit untuk dinaturalisasi. Namun, saya sudah bisa menangkap. Apakah karena Jairo pernah bermain di Timnas Belanda Senior pada 2016? Bisa jadi itu salah satu alasannya, jelas Bung Ropan. Jika kabar ini benar, tentu sangat disayangkan. Sebab pemain sekaliber Jairo Riedewald sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah Timnas Indonesia. Dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald bisa dikombinasikan dengan gelandang berkelas Timnas Indonesia, Tom Hye. Kehadiran Jairo Riedewald diperlukan untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Harapannya sekarang PSSI dapat mencari pemain diaspora alternatif. Banyak yang berharap Timnas Indonesia memiliki skuad yang jauh lebih kuat saat tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.